Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Insinyur Prasetyo Anggi Bidang Kpk kami buka dengan terbuka umum. Saudara sehat? Ya. Berdasarkan pemeriksaan sidang yang lalu, dari nanti pembuktian dari penuntut umum, ada saksi atau ahli yang akan dihadirkan? Ahli ya. Silakan berapa orang secara hari ini? Ada 1 orang. Saudara duduk samping saudara ya. Atas nama Mariko Novitra. Yang mulia, terima kasih. Pertanyaannya, kalau dikatakan ahli, mungkin saya bisa dikatakan bukan ahli, karena keahlian itu kan diakui oleh lembaga. Cuma saya bekerja di bidang lingkungan hidup sebagai kepala bidang. Di situ saya mungkin diminta untuk menjadi saksi ahli di dalam hal ini. Kalau keabsahan saya sarjana teknik lingkungan. sarjana teknik lingkungan. Kalau magisternya ini? Magisternya administrasi kebijakan publik. Atau kan kalian dalam lingkungan juga ya? Administrasi kebijakan publik. Kalau kaitan dengan pendidikan dan pelatihan teknis, untuk pelatihan saya pernah mengikuti pelatihan Amdal A, Amdal B, dan Amdal C. apa perbedaan pelatihan tersebut antara A, B, dan C? Kalau Amdal A itu dasar-dasar tentang pengelolaan lingkungan. Kalau Amdal B itu adalah penyusunan dalam pembuatan dokumen lingkungan. Kalau Amdal C penilaian dalam dokumen lingkungan. Itu fungsi dan tugas saudara sendiri khususnya apa? Saya sebagai kepala bidang, untuk saya pertama menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang wajib untuk disusun dokumen lingkungan, baik dokumen AMDAL maupun dokumen UKPR. Kedua, menilai dokumen AMDAL yang akan diajukan oleh tim prakasa. Ketiga, merumuskan bersama komisi AMDAL apakah kegiatan itu bisa disetujui atau tidak untuk dilanjutkan. Ada permohonan ya, yang saudara sampaikan untuk perusahaan langgam inti Indo, apakah sudah ada apa yang saudara ketahui kaitan dengan bidang tugas saudara? PT Langgam di Berido ini adalah perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang berada di Kecamatan Angkara Beras dan Langgam. Perusahaan ini telah mempunyai dokumen AMDAL yang telah disahkan yang nggak salah saya tahun 2008. Dokumen AMDAL itu apakah satu kali dibuat ataukah beberapa kali? Dokumen AMDAL itu cukup dibuat sekali, Pak yang mulia. Tapi dokumen ini bisa berubah apabila pertama antara lain perubahan komuniti, perubahan lokasi, perubahan kepemilikan, perubahan kapasitas, perubahan desain apabila di pabrik dia bisa desainnya untuk yang Kalau untuk PT kita singkat saja LIH ya, apakah sudah ada perubahan itu atau tetap satu kali itu saja? Sampai saat ini dari 2008 PT LIH belum ada perubahan yang mulia.
Karena sampai saat ini setahu kami PT ini belum ada perubahan-perubahan yang seperti saya sampaikan tadi. Siapa yang menentukan kesalahan tersebut? Kesalahan itu bisa dari level bupati sampai level menteri yang menentukan itu. Tergantung Kaitan dengan Anda saja. bisa dari level menteri sampai level bupati yang mulia. Tergantung kewenangannya. Kalau dia AMDAL itu diterbitkan oleh bupati, itu bupati bisa mencabut atau membekukan. Kalau dia lintas kabupaten itu gubernur, kalau dia lintas provinsi itu menteri. Tetapi menteri juga bisa untuk mencabut atau membekukan izin lingkungan di level kabupaten apabila bupati tidak melakukan itu. Cabutan dan pembekuan itu apa sih ukurannya, acuannya, dasarnya? Kalau nggak salah saya, dasarnya tingkat kesalahan yang mulia. Kalau kesalahannya masih ringan, mungkin bisa diberi sanksi administrasi tertulis saja. Tapi kalau kesalahannya sudah lebih dari yang mungkin yang sanksi administrasi, bisa dikenakan paksaan pemerintah atau pembekuan izin atau mungkin pencabutan izin, tergantung kesalahannya. Nah, dari BLK saudara, apakah sudah menerima surat dari kementerian kaitannya dengan itu? Tentunya kalau menerima ada alasan-alasan yang diberikan oleh kementerian itu. Kebetulan tidak sampai ke tangan saya, tapi ke atasan saya yang mulia. Saudara, Di sini mohon izin majelis, ada surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK 390/LHK Sekjen 2015 tentang pembekuan izin PT Langkat Menteri Hidro terkait pelanggaran kebakaran lahan, ya, saya katakan kebakaran lahan PT Langkat Menteri Hidro, Desa Kemang, Desa Gondai, Kecamatan Pagangkuda. Yang kedua, tidak melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan. Yang ketiga, tidak sesuainya jenis dan kapasitas kolam pengendali limbah pabrik IPAL sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL, ya. Tempat penyimpanan sementara TPS limbah B3 tidak sesuai persyaratan teknis. Ditemukan saluran bypass pembuangan air limbah dari proses produksi menuju saluran drainase umum. Tidak memisahkan, yang keenam, tidak memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan di lokasi stasiun water treatment dan boiler. Ketujuh, tidak mencantumkan kenomeran pada cerobong emisi. 8, tidak memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Supaya majelis memperoleh informasi yang seimbang. Apakah saudara tahu bahwa setelah keluar surat Menteri Lingkungan Hidup yang menentukan izin lingkungan LIH, kemudian LIH mengajukan gugatan peradilan tata usaha negara terhadap kementerian? Tidak tahu. Apakah saudara tahu bahwa Menteri LH telah mengeluarkan suatu peraturan Menteri LH nomor 2 tahun 2013? Tahu nggak? Peraturan Menteri LH nomor 2 tahun 2012 tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Menteri LH nomor 2 tahun 2013. Ya, tentang pedoman penerapan sanksi administratif. Dalam peraturan menteri itu dikatakan bahwa pembekuan izin lingkungan, pembekuan izin itu hanya dapat diterapkan jika sudah pernah ada pelanggaran terhadap paksaan pemerintah. Saya tanya, pernahkah LIH tidak mematuhi paksaan pemerintah? Ya, saya tahu. Cuma karena tadi sudah harus ada keseimbangan informasi biar majelis tahu bahwa soal pencabutan izin, pembekuan izin itu tidak relevan. Tapi karena sudah terlanjur dipersoalkan, harus ada informasi yang seimbang. Ya. Jadi, saudara tidak tahu kan? Apa tahu? Bahwa menurut peraturan Menteri LH sendiri, pembekuan izin itu hanya dapat dilakukan jika pelaku usaha telah mendapatkan paksaan pemerintah dan melanggar. Pertanyaan saya, saudara tahu nggak, pernahkah LIH mendapatkan paksaan pemerintah?
atau tidak patuh? Yang saudara tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu.